Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah micro teaching. Pada kali ini saya akan mereview kembali materi evaluasi pembelajaran yang sudah pernah kita pelajari bersama pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PAP. Oke, jadi saya akan sekilas saja mulai dari dasar penilaian atau evaluasi, penilaian kognitif, afektif, psikomotorik, dan juga alternative assessment. Pada dasarnya, evaluasi pembelajaran pengertiannya adalah proses kegiatan dalam mengumpulkan informasi yang menyeluruh dan saling berkaitan tentang hasil belajar mahasiswa atau hasil belajar siswa sehingga bisa dijadikan dasar dan pedoman ke jenjang selanjutnya atau untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa atau siswa. Jadi di sini karena namanya proses jadi berlangsung secara terus-menerus dan secara berkesinambungan. Jadi tidak hanya pada satu aspek saja tetapi ada di beberapa aspek. Kita refleksi kembali terminologi kurikulum 2013 revisi. Jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan, istilah ulangan harian sekarang menjadi penilaian harian. Penilaian akhir semester 1 berubah menjadi penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester 2 menjadi penilaian akhir tahun. Nah, istilah nilai harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester itu berubah menjadi penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Ini meskipun perubahan istilah, ya, perubahan kata-kata, ini maknanya menjadi luar biasa dan ini yang berhubungan dengan evaluasi pembelajaran. Kemudian perlu kita ingat juga bahwa penilaian sikap K1 dan K2 itu semua mapel kecuali pada mapel pendidikan agama dan PPKN. Jadi sudah ditiadakan di semua mapel, hanya K1 dan K2 itu penilaiannya hanya di mapel agama dan PPKN. Kemudian yang berikutnya skala penilaian itu 1 sampai 100. Dan penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat atau deskripsi. Tidak ada nilai 1 sampai 100 untuk sikap, tetapi untuk pengetahuan dan keterampilan masih diberikan skala penilaian. Oke. Tujuan dari assessment antara lain yang pertama adalah keeping track, checking up, finding out, dan summing up. Yang pertama melacak kemajuan peserta didik. Dengan adanya nilai harian, penilaian akhir semester dan sebagainya, kita akan bisa melihat seberapa kemajuan peserta didik. Kemudian juga mengecek ketercapaian kemampuan. Jadi kemampuannya itu apakah meningkat atau tidak. Kemudian mendeteksi kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita itu seperti apa. Dan yang terakhir menyimpulkan. Kalau menyimpulkan kita bisa lihat standarnya misalkan adalah KKM 75. Kalau semuanya itu bisa terlampaui berarti tujuan penilaian kita itu bisa terlaksana dengan baik. Adapun prinsip penilaiannya yaitu valid, objektif, adil, terbuka, bermakna, mendidik, menyeluruh, berkesinambungan. Ini tidak perlu saya jelaskan kembali karena semester kemarin kita sudah menjelaskan ini. Yang jelas bahwa penilaian itu dampaknya tidak hanya kepada siswa, tetapi dampaknya kepada keluarga dan dampaknya kepada Yang Maha Kuasa. Karena pertanggungjawabannya itu ada sampai pada Yang Maha Kuasa. Kita salah menilai, maka dosa kita akan selalu tercatat di sana. Makanya kita harus memegang betul prinsip penilaian yang ada ini. Kemudian kriterianya ada PAN dan ada PAP, jadi acuan normatif dan acuan patokan. Ini silakan Anda nanti bisa baca sendiri karena ini sudah pernah kita bahas.
Kemudian evaluasi dalam pembelajaran sebetulnya ada 2 poin. Ada 2 bagian. Yang pertama evaluasi program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Kalau program pembelajaran itu indikatornya itu bisa dilihat dari tujuan pembelajaran. Di sana ada materi, metodenya seperti apa, medianya seperti apa, sarana seperti apa, dan lain sebagainya. Ada dosennya, ada gurunya, ada siswanya, ada mahasiswanya. Itu program pembelajaran. Seperti yang Anda selalu mengevaluasi dosen-dosen ketika Anda mau KRS. Itu kan Anda diminta untuk mengisi angket untuk menilai dosen. Kemudian yang kedua ada evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar dibagi menjadi 2, yang tes dan non-tes. Yang tes ada selected dan constructed. Yang non-tes bisa rating skill, kuesioner, wawancara, dan observasi. Nah, kemudian ada juga salah satu yang sekarang berkembang lebih banyak, yaitu ada alternative assessment. Nanti kita akan bicarakan sekilas. Nah, kapan itu dilakukan? Kita akan coba untuk melihat. Nah, mengapa harus tes? Mengapa harus non-tes? Nah, ini biasanya tergantung dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke, fungsi tes ya, ada tes formatif, ada tes sumatif. Nah, ini istilahnya masih ada. Tes formatif adalah tes yang tadi penilaian akhir semester, tes sumatif adalah penilaian tes formatif adalah penilaian tengah semester, dan tes sumatif adalah penilaian akhir semester. Penjelasannya bisa Anda baca sendiri. Kemudian syarat instrumen evaluasi. Jelas harus sahih dan dapat dipercaya. Nah, dalam memberikan evaluasi pembelajaran, kita itu harus merencanakan betul, ya, aspek-aspek apa yang harus kita ukur, apakah kognitif, afektif, atau psikomotorik. Ya, penilaian kognitif adalah penilaian untuk melihat kemampuan berpikir yang berkaitan dengan pemerolehan pengetahuan, pengenalan pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Ini yang berhubungan semua dengan otak. Ya. Nah, kognitif ini sekarang jenjangnya ada 7. Dari mulai pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan kreatif. Biasanya kita cek ini C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Nah, kalau hanya sampai pada pemahaman, ya, siswa itu paham, ya itu baru C2. Kalau sudah mulai aplikasi menerapkan, sudah mulai C3. Kalau sudah bisa menganalisis, itu sudah meningkat, dan yang terakhir, taksonomi belum, adalah kreatif. Ya, memang sangat susah untuk bisa sampai pada C7, tetapi kita harus berusaha karena memang lulusan-lulusan itu harus kreatif, apapun itu. Nah, ini penjelasannya. Jadi untuk pengetahuan, menunjukkan ingatan, dan seterusnya bisa Anda baca sendiri. C2 mendemonstrasikan, C3 menggunakan pengetahuan yang baru atau menyelesaikan masalah, C4 menguji dan memecah informasi karena harus menganalisis, harus mensintesis. Kemudian yang C5 adalah mengevaluasi, C6 adalah kreativitas. Itu untuk yang kognitif. Kemudian kita lanjutkan untuk yang afektif. Penilaian afektif tadi sudah dijelaskan bahwa dalam K13 yang revisi itu diserahkan pada pendidikan agama dan juga pada pendidikan mapel PPKN. Jadi mapel lain tidak terbebani dengan itu. Nah, gimana penilaian afektif itu bisa diterapkan? Karena penilaian afektif kemampuan yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, derajat penerimaan atau penolakan suatu objek. Jadi ini afektif yang berhubungan dengan
pemberian respon sampai pada karakteristik. Nah, 5 tipe karakteristik afektif yang penting. Ada sikap, ada minat, ada konsep diri, ada nilai, dan ada moral. Nah, untuk penilaian afektif ini dalam K13 revisi memang sudah dibebankan pada mapel tertentu. Nah, gimana di era pandemi ini? Bagaimana guru untuk mapel agama dan PPKN bisa menilai afektif siswa? Beberapa strategi sebetulnya bisa kita lakukan. Yang pertama, home visit. Ya. Yang kedua, diminta menceritakan rata-rata aktivitas dia di rumah seperti apa. Ya. Kemudian kita juga bisa wawancara orang tua kita. Ya, orang tua siswa, ya, seperti apa. Nah, itu bisa memperoleh data-data tentang penilaian afektif dari siswa kita. Ya, memang tidak bisa maksimal, tidak bisa optimal banget di era pandemi ini karena semuanya pembelajaran lewat daring. Tetapi kita sebetulnya bisa kok untuk menilai afektif dari siswa-siswi kita. Yang berikutnya adalah penilaian psikomotorik, penilaian keterampilan, kemampuan melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan dan kemampuan yang berkaitan dengan gerak fisik. Jadi psikomotorik itu kegiatan-kegiatan pada saat praktek, kegiatan-kegiatan pada saat siswa itu menjelaskan atau presentasi, kegiatan-kegiatan di mana siswa itu memberikan pendapat. Nah, itu psikomotorik, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan siswa untuk menghasilkan karya atau istilahnya portofolio. Contoh misalkan siswa diminta kalau di SD ada menggambar, ada membuat kreativitas. Kalau di SMK misalkan mata pelajaran kewirausahaan diminta untuk membuat suatu barang yang unik, ya, yang bisa diperjualbelikan seperti itu. Nah, ini mulai dari imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Ini jenjangnya semakin tinggi, semakin susah. Kalau imitasi kan kita hanya meniru, tapi kalau sudah naturalisasi kita harus membuat dan yang belum pernah ada. Prinsipnya, nah kalau di penilaian psikomotorik itu adil dan objektif, kooperatif, praktis, ada follow up-nya, ada kontinuitas, ada komprehensif. Nah, prinsip 6 ini perlu kita terapkan ketika kita melaksanakan pembelajaran khususnya dalam penilaian psikomotorik. Kemudian yang asesmen kinerja. Jadi tadi kan sudah untuk hasil belajar yang non-tes tadi ya, kemudian yang tes ada 3 aspek, kemudian kita akan melihat asesmen kinerja atau alternatif. Ini banyak digunakan sekarang karena dengan asesmen alternatif ini kita bisa melihat kompetensi siswa kita sampai di mana. Oke, definisinya adalah asesmen yang mengharuskan peserta didik mempertunjukkan tugas kinerja, bukan menjawab atau memilih jawaban dari sederetan kemungkinan jawaban yang sudah tersedia. Jadi tugas kinerjanya apa? Ya, tugas kinerjanya apa? Contoh kalau di perguruan tinggi, proposal. Nah, observasi ke lapangan dengan ketentuan bla 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 bla. Menganalisis karakteristik siswa. Nah, itulah alternatif kinerja atau asesmen kinerja. Asesmen kinerja ini menggunakan rubrik. Tujuannya untuk apa? Menjamin reliabilitas, keadilan, dan kebenaran penilaian. Jenisnya ada 2, yaitu rubrik holistik dan rubrik analitik. Rubrik holistik adalah kriteria penilaian yang didefinisikan secara menyeluruh untuk tiap-tiap skor.
Sedangkan rubrik analitik adalah dibagi menjadi elemen-elemen dan tiap elemen memiliki definisi skor tersendiri. Nilai akhir merupakan gabungan dari seluruh skor. Ini contohnya bisa Anda lihat dan pelajari sendiri untuk rubrik holistik, dan ini contoh untuk rubrik analitik. Nah, untuk masa sekarang memang alternatif assessment itu banyak digunakan terutama di perguruan tinggi supaya betul-betul kita bisa melihat hasil kerja dari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut. Contoh misalkan Anda dipaksa untuk membuat proposal, ya besok semester 6 harus jadi. Nah, ada rubriknya. Apakah nanti dibuatkan rubrik holistik untuk penilaiannya atau dibuatkan rubrik analitik. Jadi penilaiannya tidak besar berdasarkan tebalnya laporan, ya. Kemudian bagusnya pengetikan atau bagusnya cover, itu tidak. Ada indikator-indikator yang memang sudah ditentukan sehingga itu nanti sesuai dengan prinsip tadi. Ya, jadi sahih dan reliabel. Nah, sekali lagi dalam penilaian ini mudah-mudahan Anda bisa mempelajari meskipun hanya sedikit yang saya paparkan. Kita akan berdiskusi dan kita akan mencoba bahwa penilaian itu sesuatu yang luar biasa, perlu energi yang lebih untuk kita pelajari bersama. Saya kira itu, tapi tetap semangat, ya tetap termotivasi karena salah satu tugas seorang guru adalah memberikan nilai pada peserta didik atau pada siswanya. Supaya tidak salah dalam menilai, silakan Anda mempelajari lebih lanjut tentang penilaian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di lain kesempatan pada materi yang berbeda. See you.